Tiara bertemu Niko setiap hari, tapi dia tetap tidak bisa menahan pesona Niko yang tampan. Untungnya setelah teralihkan sesaat, dia kembali sadar dan menatap dengan mata penuh rasa bangga. Laki-laki luar biasa ini adalah milik saya, dan dia akan jadi suami saya nanti. Suara lembut laki-laki itu terdengar di dekatnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu seperti tenggelam dalam lamunanmu. Tiara mengedipkan matanya. Rahasia. Tatapan geni terlintas di matanya saat dia menatap wajah tampan yang jaraknya hanya beberapa inci saja darinya. Niko tertawa mendengar jawaban Tiara, tapi dia tidak bertanya lebih jauh pada Tiara. Dia langsung meraih tangan Tiara dan berbicara dengan suara lembut. Bima sedang mengambil mobilnya. Sebentar lagi dia akan datang. Tiara mengangguk beberapa saat kemudian. Ketika Bima datang mengemudikan mobilnya, Niko langsung menyuruhnya pulang kerja. Di perjalanan pulang mereka, Niko bertanya pada Tiara bagaimana hari-harinya di orkestra. Dengan senang hati, Tiara menceritakan padanya. Dia berkata, kami mengunjungi Klasika Palacio tadi pagi. Omong-omong, saya sudah tinggal di Pandoresia untuk waktu yang sangat lama. Tapi ini pertama kalinya saya melihat bagian dalam Klasika Palacio. Tempatnya begitu luas dan dekorasi interiornya sangat bagus. Tadi siang, orkestra latihan di gedung pertunjukan itu, lalu saya mengajak mereka makan malam. Meskipun Tiara sudah mengatakan banyak hal, Niko cukup peka untuk merasakan kalau ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba dia bertanya, apa kamu menyembunyikan sesuatu dari saya? Terkejut dengan pertanyaannya, Tiara menatap Niko bingung. Apa yang saya sembunyikan? Niko berkata, kamu jago menyembunyikannya. Tapi saya bisa merasakan emosimu dengan sangat baik. Ada sedikit perubahan nada bicara saat kamu menceritakan kemana orkestra pergi makan malam. Jadi saya menebak, ada sesuatu yang mungkin kamu mengalami hal yang tidak mengenakan di orkestra hari ini. Kebetulan sekali sedang lampu merah saat Niko membicarakan hal itu. Jadi dia menghentikan mobilnya dan menatap Tiara. Bertatapan dengan mata gelap Niko yang terlihat serius, Tiara tidak tahu apakah dia harus tertawa atau mengernyit. Di saat yang bersamaan dia tersentuh. Seberapa peduli dia pada saya, sampai bisa merasakan ada sedikit perubahan dari saya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk berkata jujur dan memberitahu Niko tentang percakapan yang tidak mengenakan antara dirinya dan Kathleen. Jadi begitu, ujar Tiara. Lalu Tiara tak lagi bisa menahan dirinya dan mulai meracau. Dulu saya mengira kalau Kathleen adalah orang baik, tapi saya penasaran apa yang terjadi dengannya setelah itu. Dia terus-menerus mengganggu saya. Saat Niko mendengar cerita Tiara, raut wajahnya sedikit muram sambil memicingkan matanya. Dia membalas, biarkan saya yang mengatur pesta setelah penampilan orkestramu selesai. Tiara menggelengkan kepalanya dan menolak. Bukankah itu terlalu merepotkan? Lupakan saja. Nota Hathaway mungkin yang akan mengaturnya. Dia tidak mau membuat Niko kerepotan. Niko menjawab sambil tersenyum. Sama sekali tidak merepotkan. Selain itu, karena dia membahas masalah ini, kalau saya tidak mengatur pestanya, itu akan membuat saya terlihat pelit. Yang perlu saya lakukan hanya mengeluarkan sedikit uang. Saya akan minta seseorang untuk melakukannya. Melihat Niko bersikeras, Tiara pun setuju dengan sarannya. Namun dia jadi semakin tidak menyukai Kathleen karena hal ini.
Beberapa saat kemudian pasangan itu tiba di perumahan berlian. Saat Tiara melihat Pandu sedang duduk di ruang tamu, sebuah senyuman tersungging di wajahnya. Dia bertanya dengan keheranan, "Pandu, kapan kamu datang?" Di ruang tamu, Pandu dan Gary sedang duduk bersebelahan di sofa dan sibuk dengan laptop. Saat mendengar suara Tiara, mereka langsung mengalihkan pandangan mereka dari layar laptop dan tersenyum sumringah. Lalu mereka menyapa Tiara dan Nico. "Tiara, Nico." "Nona Tiara, ayah, akhirnya kalian berdua pulang," ujar Gary sambil melompat turun dari sofa. Lalu dia berlari menuju Tiara dan merentangkan tangannya sambil berkata, "Nona Tiara, peluk saya." Tiara tidak tega menolak anak laki-laki yang menggemaskan ini. Jadi dia berjongkok dan memeluk Gary. Lalu dia berjalan mendekati Pandu dan duduk di sofa sambil berkata, "Kamu sudah makan?" "Sudah," ujar Pandu, lalu dia berkata sambil tersenyum nakal, "Tentu saja akan lebih baik kalau kamu bisa membuatkan camilan tengah malam nanti." "Tentu saja saya bisa," balas Tiara tanpa ragu sedikit pun. Tak mau ketinggalan, Gary menimpali, "Saya juga sudah makan. Saya makan 1,5 mangkok pasta untuk makan malam. Dan Om Pandu makan malam bersama saya." Tiara terharu melihat betapa menggemaskannya Gary. Dia mengecup pipi anak itu dan memujinya. "Kamu pintar sekali, Gary." Gary tertawa kegirangan. Dalam hati, Nico merasa senang saat dia duduk dan melihat mereka saling berinteraksi. Dalam sekejap, jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Teringat kalau dia sudah menjanjikan Pandu camilan tengah malam tadi, dia berdiri dan bertanya, "Pandu, kamu ingin makan apa untuk camilan tengah malamnya?" "Saya mau makan mie yang biasa kamu buat. Sudah lama sejak terakhir kali saya memakannya," ujar Pandu sambil mengecap-ngecap bibirnya. Keadaan mereka sekarang memang jauh lebih baik daripada dulu, tapi dia tahu kalau yang paling dia sukai tetaplah mie buatan Tiara yang dulu sering Tiara buatkan untuknya saat tengah malam. Tiara mengangguk. Saat itu, suara gembira milik Gary terdengar di sampingnya. "Saya juga ingin makan mie buatanmu, Nona Tiara." "Baiklah, saya juga akan membuatkan untukmu," ujar Tiara pada Gary sambil tersenyum dan matanya menatap Nico. Tapi belum sempat dia bertanya pada Nico, dia sudah berkata, "Saya juga mau." Tiara mengangguk sebelum berjalan ke dapur. Melihat itu, Gary bergegas mengikutinya sambil bergumam, "Saya akan membantumu, Nona Tiara." Beberapa saat kemudian Tiara membuat 4 mangkok mie. Setelah menyajikan mie di atas meja, dia memanggil Nico dan Pandu untuk makan sambil berkata, "Camilannya sudah siap." Pandu memakan mie itu dengan lahap. Dia berkata sambil menghela nafas, "Memang mie buatanmu tetap yang paling enak." "Itu benar, Nona Tiara. Apapun masakan yang kamu masak, saya bisa makan sampai 2 mangkok," ujar Gary sambil memakan mie-nya. Bisa dibilang Gary adalah pendukung Tiara yang paling setia. Nico mengangguk setuju. Memang mie ini sangat lezat. Mendengar mereka semua memujinya, Tiara merasakan sebuah pencapaian yang luar biasa dan dia tersenyum sepanjang waktu.
Apalagi setiap orang yang memasak pasti berharap masakan yang mereka buat mendapatkan komentar positif. Setelah makan mie, mereka berempat kembali ke ruang tamu untuk bersantai. Tiara bermain bersama Gary dan tawa yang cukup sering terdengar dari keduanya. Tentu saja tawa mereka terus-menerus mengganggu pembicaraan Nico dan Pandu, tapi mereka tidak keberatan, justru mereka sering menatap Tiara dan Gary dengan tatapan penuh rasa sayang. Dari kejauhan, suasana di ruang tamu tampak begitu nyaman. Pukul 11 malam, Pandu pun pamit. Tiara berkata dengan berat hati, "Hati-hati di jalan dan hubungi saya setelah tiba di rumah." "Saya tahu," ujar Pandu sambil menganggukkan kepalanya. Sebenarnya dia juga merasa enggan berpisah dari kakaknya, tapi dia tahu kalau Tiara pasti tidak mau terpisah dari Nico karena mereka berdua saling mencintai. Tidak menyadari apa yang Pandu pikirkan, Tiara khawatir kalau Pandu pulang sendirian. Dia pun memberikan usul, "Bagaimana kalau begini saja? Saya akan mengantarmu dan menginap di rumah malam ini." Sambil mengatakan hal itu, dia bergegas mengambil tasnya. Melihat itu, Nico langsung menghentikan Tiara, lalu dia berbalik dan berkata pada Pandu, "Menginap saja di sini malam ini. Kamu bisa tinggal di sini hari ini." Tiara pasti bercanda. Setelah saya membujuknya untuk tinggal bersama saya, bagaimana mungkin saya membiarkannya kembali, batin Nico. Tapi dia tahu kalau Tiara pasti ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama Pandu setelah sekian lama tidak bertemu dengannya. Jadi dia membiarkan Pandu menginap di rumahnya. Mendengar perkataan Nico, Pandu membalasnya santai, "Kalau begitu, terima kasih sudah mengizinkan saya menginap di sini beberapa hari." Gary bertepuk tangan dan berteriak kegirangan di samping mereka, "Acik, kalau Om Pandu juga tidur di sini, saya bisa belajar pemrograman setiap hari mulai sekarang." Tiara juga tersenyum senang tersentuh dengan sikapnya. Tiara menatap Nico. Dia tahu kalau Nico melakukannya demi dirinya. Setelah membujuk Gary untuk tidur, Tiara kembali ke kamar dan melihat Nico sudah selesai dan sedang duduk di tempat tidur sambil membaca. Mendengar langkah kaki Tiara, Nico mengangkat kepalanya dari buku yang dia baca dan berkata dengan lembut, "Saya sudah mengisi air di bak mandi untukmu. Mandilah, dan setelah itu kamu bisa bersantai sejenak di sana." Tiara menganggukkan kepalanya. Setelah mengambil pakaian ganti, dia berbalik dan masuk ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, dia merasa kembali segar. Saat Tiara berbaring di tempat tidur, Nico langsung memeluknya. Saat mendengar detak jantung Nico yang stabil dan kencang, Tiara tak tahan untuk melingkarkan lengan di pinggang Nico. Dia berkata sambil tersenyum, "Terima kasih sudah mengizinkan Pandu menginap." Mendengar perkataan Tiara, Nico menatap wanita muda dalam pelukannya itu. Tiba-tiba dia berbalik dan menindih tubuhnya. Sambil menatapnya, dia berkata dengan manis, "Saya tidak mengharapkan ucapan terima kasih." Tiara mengedipkan matanya sambil tertawa. Dia memeluk leher Nico dan mengecup bibirnya. Mata Nico tampak sendu sambil meletakkan tangannya di belakang kepala Tiara. Dia mencium semakin ganas. Suasana di kamar seketika terasa membara. Sementara itu Pandu ingin turun ke bawah untuk mengambil air. Tapi saat dia sampai di lorong, dia mendengar sebuah suara dan langsung membuat wajah putihnya tersipu. Ternyata Tiara tidak menutup pintu kamar dengan benar saat dia kembali ke kamar tadi.
Terlepas dari kegelisahannya, dia berjalan ke kamar utama. Tentu saja dia tidak berani mengintip ke dalam, jadi dia hanya bergumam dan berkata, Tiara, Niko, bisakah kalian berhenti sebentar dan tutup pintunya? Gary ada di rumah. Jangan jadi contoh yang buruk untuk anak itu. Mendengar itu, Tiara yang awalnya sedang bergairah di dalam kamar, seketika tersadar, lalu benaknya seketika kosong. Ya Tuhan, saya ketahuan Pandu sedang melakukan hal seperti ini bersama Niko. Bagaimana saya harus menghadapinya mulai sekarang? Merasa bersalah, dia segera mendorong Niko dengan wajah merah merona. Dalam sekejap dia turun dari tempat tidur dan buru-buru merapikan pijamannya. Sekarang sudah malam. Kalian berdua segeralah istirahat, ujar Tiara sebelum meninggalkan tempat itu. Karena tidak berani menatap Pandu, Tiara bergegas menuju kamarnya. Dengan cepat membuka dan menutup pintu kamarnya. Pandu mengusap hidungnya menahan malu. Saat itu terdengar suara laki-laki yang sedang kesal. Pandu seketika membeku. Belum sempat dia berbicara, dia melihat Niko keluar kamar dengan raut menahan amarah. Dia berkata, saya rasa lebih baik kamu segera kembali. Kenapa? Karena kamu mengacaukan permainan saya. Pandu seketika terdiam 1000 bahasa sambil mengangkat alisnya. Dia membalas, wah, bagaimana kalau saya mengajak Tiara pulang sekarang? Jangan lupa, dia masih belum jadi istrimu. Mendengar itu, Niko menatap Pandu dengan tatapan menahan amarah. Kakakmu akan jadi istri saya nanti di masa depan. Pandu mengangkat alisnya dan membalas argumennya. Seperti yang kamu katakan, dia baru akan jadi milikmu, tapi masih nanti di masa depan. Setelah itu mereka terlibat perdebatan sengit. Tak peduli apa yang Niko katakan, Pandu akan membalasnya dengan kalimat yang sama. Sambil menggetakkan giginya karena marah, Niko menatap Pandu dengan tajam dan bengis, berharap dia bisa menghajar Pandu. Pandu juga bisa merasakan hal itu, tapi dia sama sekali tidak takut. Dia berkata sambil tersenyum licik, Niko, saya tahu kamu sekarang ingin menghajar saya, tapi kalau kamu menyentuh saya sedikit saja, Tiara pasti akan membela saya. Bingung harus menjawab apa, Niko merasa kalau Pandu jadi semakin berani dengan adanya Tiara yang mendukungnya. Pada akhirnya dia kalah. Selain itu, dia tidak ingin membuat Tiara ada di posisi yang sulit. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Kembali ke kamarmu dan tidur, ujar Niko. Setelah itu dia langsung menutup pintu kamar. Melihat pintu kamar tertutup rapat, Pandu mengusap hidungnya menahan malu. Sepertinya saya membuat Niko jengkel. Saya ingin tahu apakah kedepannya Niko akan membuat saya kesulitan. Batin Pandu pada dirinya sendiri. Entah kenapa Tiara masih merasa sedikit canggung saat bertemu Pandu keesokan paginya. Tapi perlahan dia mulai tenang karena Gary terus membuat lelucon tanpa henti. Mereka berempat sarapan bersama dengan suasana menyenangkan sebelum akhirnya sibuk dengan urusan mereka. Setelah mengantar Tiara ke hotel tempat orkestra menginap, Niko pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Reksa. Akhir-akhir ini keadaan Reksa mulai membaik setelah mendapatkan pengobatan. Saat Niko masuk ke kamar Reksa di rumah sakit, dia terkejut saat melihat Reina juga ada di sana. Bukan hanya itu, Reina dan Reksa sedang berbincang dan tertawa.
Saat itu Reina melihat Niko berdiri di pintu dan dia langsung berdiri dengan riang. "Niko, akhirnya kamu datang." Sambil menatap Reina dingin, Niko bertanya sambil mengenyitkan keningnya. "Kenapa kamu di sini?" Seketika senyum di wajah Reina membeku saat dia mendengar nada suara Niko yang tidak senang. Sambil menatap Niko dengan menahan malu, dia membalas dengan suara menawan dan lembut yang terdengar sedikit menyakitkan. "Saya di sini untuk mengunjungi Tuan Besar Samuel." Melihat itu Reksa seketika membela Reina. "Saya yang mengizinkan Reina masuk. Kenapa? Apa kamu keberatan?" Sambil menatap Reksa dengan agak kesal, Niko menjawab dengan nada datar. "Tidak, saya tidak keberatan." "Baguslah kalau begitu," ujar Reksa sambil mendengus. Lalu dia teringat dengan bagaimana Niko melarang Reina dan keluarga Bahtiar untuk menjenguknya. Dia pun menegurnya. "Kenapa kamu melarang Reina masuk ke kamar saya? Dia datang dengan niatan baik." "Anton bilang kalau kakek harus memulihkan diri," ujar Niko sambil melirik Reina dengan tatapan sedingin es. Tak diragukan lagi, wanita ini pasti sedang mengadu pada kakek tentang saya. Apalagi saya memang merahasiakan dari kakek kalau saya melarang keluarga Bahtiar mengunjunginya. Merasakan tatapan laki-laki itu, Reina mengangkat pandangannya. Tapi saat itu Niko sudah menutupi emosi di matanya dengan baik. Sadar kalau Niko sedang melihatnya, Reina langsung menyunggingkan sebuah senyuman, berharap memberikan sebuah senyuman terindah yang dia miliki pada Niko. Tapi Niko mengalihkan pandangannya sebelum senyuman itu tersungging di wajahnya.